Ada salah satu cerita dari pendengar Scary Things tentang villa yang ada di Cisarua, Bogor. Nama pengirimnya ini tuh Dini, dan ini kejadian yang dialamin sendiri. Jadi Dini dan teman-temannya ke salah satu villa yang ada di Cisarua. Mereka 15 orang, isinya itu tuh cewek sama cowok. Pas Dini datang, kebetulan tuh baru banget dibersihin villanya karena baru ada yang check out dari villa itu. Villanya tuh bentuknya modern gitu, Moebi. Nah, sekitar jam 5 sore, ada satu kejadian aneh. Waktu Dini di teras bareng sama 4 temennya, sebut aja nama teman-temannya ini tuh Tania, Gino, Kina, sama Dani. Di situ Dini tuh lagi foto-foto di halaman depan. Terus tiba-tiba Dini tuh ngedenger ada suara rame banget. Padahal sekeliling tuh lagi sepi, cuma ada teman-teman yang 4 orang ini. Ditambah ada suara orang azan, padahal tuh belum waktunya. Karena di situ asar tuh udah lewat dan jam maghrib tuh masih lumayan lama. Ini jam 5 kan soalnya? Iya. Di situ karena Dini ngerasa aneh, dia nanyalah ke yang lain. Ini suara azan apa ya? Nah, sedangkan dijawab tuh sama si Dani. Hah, azan? Gue gak denger. Terus si Tania juga bilang, ini tuh baru juga jam berapa, masa udah azan sih? Oh. Nah, si Kina tuh kayak yang nakut-nakutin Dini di situ. Dia bilang, hayo lo, suara apaan tuh yang lo denger? Tapi dari situ si Dini gak mau mikir macem-macem lah, karena mungkin dia juga salah denger kan. Terus lanjut tuh, Dini sama Kina main di ayunan. Si Kina nih ngeliat dari jauh Wanda sama dia tuh di depan pintu. Terus dipanggil lah sama Kina. Tapi mereka berdua tuh cuma senyum doang, gak mau datengin ke si Kina. Ya udah tuh, akhirnya si Kina mikir, oh mungkin mereka gak mau ke situ. Nah lanjut, gak lama semua yang ada di luar tuh masuk ke dalam villa. Kebetulan si Dini di sana tuh jadi juru masaknya. Jadi Dini kan mau masak buat makan malam, Bi. Tapi Dini yang biasanya berani ngapa-ngapain sendiri, gak tahu kenapa di villa ini tuh dia maunya selalu ditemenin. Karena katanya dia tuh ngerasa kayak lagi diliatin gitu, padahal gak ada yang ngeliatin. Terus habis itu setelah sholat isya, Dini sama teman-temannya tuh lanjut lah karaokean. Ya kayak anak muda kalau rame-rame nginep di villa gitu kan. Iya. Mereka karaokean sampai jam 10 malam karena waktu karaoke di sana tuh cuma sampai jam 11 malam doang. Teman-temannya tuh pada karaokean sambil minum-minum gitu. Tapi Dini di situ nggak minum, dia cuma ikut kayak joget-joget aja sesekali. Nah pas masih karaokean, sekitar jam 10-an malam, Dini minta tolong lah ke Dio sama Wanda. Nah mereka berdua ini tuh pacaran ya. Dia minta tolong temenin ke dapur buat nemenin marinasi ayam yang mau digoreng besoknya. Di situ pas Dini lagi potong-potong bahan dan marinasi ayamnya, lagi-lagi Dini tuh makin ngerasa diawasin banget dari belakang, kayak diliatin gitu. Nah jadi di belakangnya Dini itu tuh waktu itu ada meja makan besar bulat gitu. Terus ada beberapa bangku di sana, dan posisinya tuh di belakang dapur, deket sama meja biliar dan kolam renang. Terus di sana tuh posisinya juga ada kamar mandi buat orang yang abis renang biar nggak becek kalau masuk ke dalam. Di situ Dini tuh kaget karena tiba-tiba ngelihat si Wanda lari masuk ke dalam diikutin sama Dio. Padahal kan emang si Wanda sama dia tuh niatnya buat nemenin si Dini di dapur kan. Oke. Nah ngelihat itu Dini tuh belum ngikut masuk nih, dia masih ngelanjutin marinasi ayamnya. Terus pas dia udah selesai semuanya, barulah si Dini balik lagi tuh ke teman-temannya. Nah pas Dini udah masuk dalam, Dini tuh nggak nanya. Dini tuh nggak nanya ke Wanda. Dia tuh cuma mikir kayak, oh mungkin si Wanda cuma kebelet mau kamar mandi atau apa. Nah teman-teman yang lain lagi minum, ternyata salah satu dari mereka tuh ada yang tepar gitu Moebi. Terus dia tuh muntah di karpet ruang tamu sambil tidur. Ada namanya Reno. Awalnya tuh gak ada yang mau bersihin tuh karena emang bau banget. Tapi akhirnya si Dio lah yang bersihin semuanya, dicuci sampai bersih dan gak bau lagi. Nah terus pas jam 12-an malam Moebi, Dini, Dio, Wanda, dan 3 orang temannya Dini yang lain mutusin untuk keluar villa untuk ke tempat nongkrong yang lumayan terkenal di Bogor. Jadi gak semuanya ikut tuh. Dan pas perjalanan pulang, tiba-tiba si Kina tuh ngechat di grup. Dia bilang, guys, Dani sama Pandu diketawain dari kamar mandi belakang. Oh. Wah di situ Dini langsung deg-degan banget tuh, karena pas dikabarin Kina, kebetulan Dini dan yang lainnya tuh udah di depan gerbang villa. Nah karena si villanya tuh dikunci, Dini nelfonin Kina lah. Terus dia bilang, gue di depan gerbang nih, tolong bukain dong. Terus si Kina tuh ngomong, gak ada yang berani bukain Din, pada takut semua. Terus akhirnya Dini bilang lah ke teman-teman yang lain yang di mobil kalau ada kejadian yang bikin mereka takut itu. Dan gak ada yang berani bukain gerbang villanya. Nah ternyata si Reno, temennya yang tepar terus muntah-muntah itu, tiba-tiba tuh kebangun katanya.
Dan dia tuh juga kebetulan gak tau lah ada kejadian diketawain itu. Akhirnya dia tuh yang bukain pintunya. Sebelum Dini masuk ke villa tuh, Dini kayak ngelihat sekitar dulu kan. Dan dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia takut banget Moibi. Dia ngelihat ada sosok merah di dekat jendela kamar tempat dia tidur. Buset. Tapi di situ tuh Dini nggak bilang kalau dia ngeliat itu ke teman-temannya. Dini langsung nyuruh temen yang lain masukin mobilnya. Dan pas semua masuk diceritain lah. Jadi si Dani sama Pandu lagi main biliar karena katanya gabut. Terus pas mereka lagi asik main, tiba-tiba ada yang ketawain tuh dari arah kamar mandi. Seketika mereka langsung lari lah tuh ke dalam. Dia ngebangunin semuanya yang udah tidur. Kaget tuh akhirnya semuanya. Tapi si Reno doang tuh yang gak kaget karena dia masih tepar kan. Ya. Nah pas lagi diceritain itu, Dini tuh duduk di bangku yang ada di ruang tamu. Posisinya di pojok depan TV. Dan posisi bangkunya ini tuh bisa ngeliat ke arah pintu villa. Terus gak lama dari situ dia langsung masuk kamar buat tidur. Nah pas Dini mau tidur, dia biasanya tuh posisi tidurnya tuh pasti miring kan. Dan gak tahu kenapa, kayak dari arah belakang badannya, dia tuh ngerasa kayak ada yang jalan gitu Moibi. Terus kayak ngebisikin kupingnya Dini kayak ada suara gitu. Terus Dini tuh langsung duduk ngelihat sekitar, tapi untungnya tuh nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, akhirnya Dini langsung pakai kupluk yang ada di hoodie-nya, terus dia lanjut tidur. Tapi ternyata semakin dia maksain buat tidur, tiba-tiba tuh jadi ada suara jalan yang makin ngedeket. Dan karena di sampingnya Dini ada temennya si Wanda, Dini langsung meluk temennya inilah dan baca doa. Barulah di situ Dini bisa tidur. Terus paginya mereka langsung check out hotel tuh semuanya. Pas di perjalanan pulang, pas di jalan tol, tiba-tiba tuh kayak hujan deras banget. Dan lagi-lagi Moibi, ada yang teriak di kupingnya si Dini. Terus refleks lah si Dini langsung nengok belakang kan, karena dia duduk di tengah tuh. Pas dia nengok, ternyata semua temennya tuh lagi tidur. Di situ Dini nggak mau mikirin apa yang terjadi lah. Akhirnya dia meremin matanya aja tuh karena dia juga takut. Dan sejam kemudian mereka sampailah di rumahnya Dini. Si Dini nggak tahan banget. Akhirnya dia langsung ceritain lah semua yang dia alamin selama di kamarnya nih ke teman-temannya semuanya. Dan yang bikin Dini merinding, ternyata si Wanda ini jam 2-an pas lagi tidur di villa tuh nangis karena ngelihat sosok hitam besar yang ada di atas kepalanya Dini. Pas Dini tidur itu Moibi. Oh. Di situ Wanda juga cerita, katanya pas si Dini lagi marinasi ayam itu, si Wanda kan tiba-tiba lari ya. Ternyata Wanda itu tuh ngeliat ada sosok yang ngeliatin dan nungguin Dini di bangku makan itu. Buset. Tapi gak cuma itu Moibi. Kalian inget gak pas sore-sore Kina lagi main di ayunan dan ngajak Wanda Dio keluar main ayunan juga. Nah kenapa mereka milih senyum doang daripada nyamperin si Kina? Karena ternyata Moibi, si Wanda ini ngeliat ada sosok anak kecil duduk di pangkuan Kina. Ih, Wow, anjir berarti setannya banyak banget di villa itu ya? Iya bener. itu berarti penunggunya gak cuma satu sih. Emang banyak banget ya. Iya bener, ada banyak. Dan yang selalu diganggu ya Dini sebenarnya. Ini cerita dari Sally namanya. Gue pengen banget bacain ini ya by the way, dari Sally. Karena gue pengen bilang makasih sama Sally karena dia pun mengapresiasi kita nih, Scaretings dan tim. Karena dia nih penggemar Scaretings banget. Wow. Nah itu jadi alasan dia kenapa dia pengen ngirimin cerita ini ke kita ketimbang ke podcast-podcast lain. Cool. Oke. Thank you. Jadi cerita ini kejadiannya di tahun 2022 di bulan Juni. Dan by the way, ini namanya semua gue samarin ya. Jadi Sally ini sama temen-temennya ada 7 orang. Ada Sally yang nyeritain, ada Mela, Saka, Daniel, Cici, Felix, dan Cika. Jadi sekitar berarti ini tuh ada 4 cewek dan 3 cowok. Dan by the way Felix dan Cika ini mereka pacaran. Nah mereka semua ini bertujuh itu tuh domisilinya di luar Pulau Jawa. Tapi beberapa dari mereka tuh kuliah di ibu kota, di Jakarta. Nah Juni tahun 2022 itu wisudanya Sally sama Saka. Dan mereka ini balik dong ke Jakarta buat acara wisuda offline, ya kan? Karena di 2022 itu Covid juga udah mulai reda. Ya. Nah karena wisuda itu, grup pertemanan mereka nih jadi pada datang semua dan sekalian jalan-jalan. Karena udah 2 tahun gak ke Pulau Jawa, Covid, online kan kuliah. Jadi kayak mereka tuh cukup kangen sama
Jakarta ataupun sama kota-kota besar di Jawa lah. Akhirnya mereka rencanain seminggu buat jalan-jalan. Nah mereka selipin nih jalan-jalan itu ke Bandung 3 hari 2 malam. Dapet nih satu villa di Bandung. Ini dia nggak bisa kasih tahu ya nama villanya apa. Tapi intinya karena di Airbnb villa ini tuh salah satu people's choice gitu. Jadi kayak recommended lah mungkin ya. Oh padahal di Airbnb recommended ya? Tapi ternyata Nah serem. ternyata serem ternyata. Oh Dan cukup vintage. Jadi unik lah intinya. Makanya mereka pilih si villa ini. Mereka pakai 2 mobil nih karena mobilnya sama-sama kecil. Berangkat jam 1 jam 2an pagi. Di tengah tol salah satu mobilnya tuh mogok. Akhirnya mereka split nih. Satu mobil ke bengkel, satu mobil lagi langsung ke villa. Dan yang ke villa ini tuh di mobilnya ada Sally, Mela, Felix dan juga Cika berempat. Sesampainya di villa, ini udah rada pagian gitulah. Disambut tuh sama penjaganya kayak tour gitu. Nah ini gambaran villanya ya. Jadi lu bayangin villa ini tuh bangunannya kayak split level gitu. Jadi interior itu vintage, perabotannya kelihatan udah lama tapi tetap bersih. Begitu masuk ke pintu utama, ada meja makan kecil dan tangga yang menuju ke bawah ke lantai pertama yang isinya ruang tamu, meja makan utama, dan ada juga teras yang ngadep ke arah taman belakang. Nah, letak ruang makan ini kayak ada di lantai 1,5 gitulah, karena konsepnya split level tadi, jadi kayak agak-agak mezanin gitu. Nah, di samping tangga juga ada anak tangga yang nyamping menuju ke 2 kamar dan 1 kamar mandi luar. Nah, denah lantai 2 juga sama dengan yang ada di bawahnya, yaitu 2 kamar dan 1 kamar mandi luar. oke. Nah, dari tur penginapan ini, Sally itu tahu kalau ada salah satu kamar yang ada di lantai 2 yang dikasih tanda private room dan dikunci. Dijelasin juga sama penjaga villanya kalau ini tuh buat pemilik kalau sewaktu-waktu dia mau kesini. Ya udah aman aja menurut Sally. Overall intinya lantai 2 ini vibes-nya lebih gelap, tapi karena pikiran Sally pas itu Bandung lagi mendung, ya udah cuaca aja kali ya, bukan gimana-gimana. Sally langsung ambil inisiatif buat tidur di kamar lantai 1 sama Mela tuh berdua karena alasan penerangannya cukup terang dibanding kamar yang lain. Oke. Nah, sedangkan Felix dan Cika saat itu ngambil kamar yang satu lagi di samping mereka yang pencahayaannya rada gelap. Tapi udah mereka berdua aja, pacaran juga kan, jadi kayak ya mungkin pengen sekamar gitu. Udah tuh, dia tidur di situ si Sally, dan karena kamarnya gede bisa muat berlima, jadi dia buka aja pintunya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dia yang lain udah pada nyusul, udah pada nyampe villa, itu bisa langsung masuk kamar aja biar tidur rame-rame berlima di situ. Nah, pas si Sally sama Mela ini berdua coba buat tidur, Mela udah langsung lelap tuh. Cuman si Sally ini masih belum bisa tidur. Nah, gak lama dari situ, tiba-tiba si Sally ini ngeliat Mela tuh bangun dan keadaannya kaget. Ditanya sama Sally, "Kenapa Mel?" "Gak apa-apa." Ya udah tuh, balik tidur lagi si Mela. Gak lama dari situ, Sally juga ikutan tidur. Nah, di dalam tidurnya ini, Sally ini mimpi kalau dia tuh ada di satu kota yang dia nggak tahu ini kotanya di mana. Terus di mimpi itu, Sally ini lari-lari. Dia lari karena dia dikejar sama warga sekitar yang ada di kota itu. Sampai Sally masuk ke dalam satu mobil buat sembunyi, dia kunci pintunya. Terus dia dengar dari luar ada suara ketokan dari jendela gitu, tuk 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 tuk. Terus gagang pintunya kayak coba dibuka dari luar gitu loh. Bayang gak sih, jadi kayak ada orang yang berusaha masuk ke dalam mobil tempat si Sally sembunyi ini. Masuk maksa gitu kan. Nah, dari jendela Sally nggak bisa ngelihat ada siapa-siapa. Tapi begitu Sally buka pintunya, dia ngelihat ada anak kecil cowok pingsan. Terus muka dan badannya semua biru, tapi si anak cowok ini senyum. Nah, di mimpi itu dibuat seakan-akan kalau Sally ini tahu si anak kecil ini tuh kerabat deketnya dia. Dan si anak kecil ini jadi sasaran warga, kayak dibikin babak belur karena warga ini nggak bisa dapetin sasaran utamanya, yaitu Sally. Jadi kayak Sally tuh dikejar, cuman karena Sally nggak bisa ketangkep, jadi warga tuh kayak bikin si anak kecil ini babak belur gitu loh. Nah, di mimpi itu si Sally tuh nangis kejer sampai dia tuh kebangun. Nah, Sally ini kebangun sampai teriak kenceng gitu, kebayang gak sih? Jadi kayak lu bangun, kayak kalau misalnya lihat di film-film nih, kebangun sampai teriak gitu. Karena dia saking kagetnya. Jadi kayak orang ngigo juga. Dan ternyata Sally ini matanya tuh berair. Jadi kayak dia tuh mimpi tapi nangis beneran. Paham gak sih? Iya.
Jadi mimpinya tuh berasa real banget. Nah, anehnya juga suara teriakannya Sally tuh kayak nggak ganggu Mela dan teman-teman yang lain yang udah ikutan tidur di situ. Jadi kayak dia udah teriak nih, terus kayak rada-rada nangis. Pun mungkin juga dia ngerasa dalam tidurnya dia ngigo. Tapi sekeliling dia adem-adem aja, pada tidur aja gitu. Nah, Sally bingung. Tapi ya udahlah, dia diem aja, dia nggak mau ngasih tahu teman-temannya. Padahal dia juga orang ini nggak pernah ngigo gitu loh sebelumnya. Dan Sally juga masih coba buat positive thinking. Ya mungkin gue kecapean aja kali. Tadi kan perjalanan panjang ya, naik mobil gitu kan, tol dari Jakarta Bandung. Singkat cerita, ke malam hari, agenda malam pertama nih, mereka ke klub gitu di Bandung. Pulang-pulang rada mabok, sampai ke villa, mereka juga pesen makan via ojol. Nah, si Sally ini langsung rebahan tuh. Setelah mabok-mabok itu dia rebahin badan di lantai, yang posisinya lantai ini ada di bawah mezanin. Nah, tiba-tiba salah satu temennya Sally, namanya Saka, dia teriak gitu. Itu apaan tuh? Apaan tuh? Sambil ketakutan. Dan setelah si Saka ini teriak kayak gitu, sepanjang malam nih dia diem aja. Bahkan pas mereka lagi makan malam tuh, setelah makanannya nyampe. Kayak syok gitu ya? Iya, kayak bukan Saka seperti biasanya gitu ya. Oh. Nah, keesokan paginya nih, mereka ngumpul kayak di tempat outdoor gitu sambil sebat-sebat minum teh pagi-pagi gitu kan. Terus salah satu temennya Sally, si Cika, itu buka obrolan. Kalian ngerasa aneh gak sih sama villa ini? Nah, dari pertanyaan itu mulai tuh pada cerita akhirnya. Ini gue bakal ceritain kejadian waktu mereka saling nyeritain apa yang terjadi di malam itu ya. Oke. Oh, berarti yang ngalamin gak cuma 1-2 orang? Jadi kayak hampir masing-masing dari mereka tuh punya cerita sendiri, Muy. Anjir. Pertama mulai dari Saka nih. Di malam itu kan dia teriakan kayak, itu apa tuh gitu kan. Nah, sebenarnya yang dilihat sama si Saka ini tuh sosok perempuan pakai baju putih panjang dan rambut itu panjang. Dia, si sosok ini berdiri di balik pagar mezanin di atas ruang tamu itu. Oh. Jadi si sosok ini tuh berdiri tepat di atas si Sally rebahan. Anjing. Gila. Nah, sosok perempuan ini tuh ngomong ke Saka, yang Saka tuh deskripsiinnya kayak dia tuh ngedengar pembicaraan si sosok ini kayak lu lagi pakai headset di telinga lu. Jadi kayak agak deket gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Dan kayak agak-agak kedap gitu suaranya. Saka bilang kalau sosok ini tuh kayak ngasih nasihat gitu. Nah, cuman karena keburu takut, Saka dalam hati bilang kalau dia tuh gak mau diajak ngobrol sama si sosok ini. Selang beberapa lama, malam itu kan mereka pada makan kan, yang pada habis mabok tuh. Pas udah selesai makan, Saka duduk di meja makan. Nah, dia kayak diem gitu kan, tadi gue bilang. Iya. Dia tuh ngeliat di situ ada sosok cewek itu lagi. Terus Sally nanya ke Saka, emang si sosok ini ngomong apa? Kata Saka, si sosok ini tuh nyeritain sejarah rumah ini nih, si villa ini, yang udah ada sejak 1970-an. Oh. Dan si sosok ini tuh kayak ngasih izin, anggap aja kayak rumah sendiri. Oh, niatnya mah baik sebenarnya. Itu dia, bener. Nah, akhirnya lanjut nih ke Cika. Dia bilang pas dia lagi duduk di sofa ruang tamu, pas malam-malam itu, si Cika tuh ngeliat dari arah taman luar, itu di belakang pohon kayak ada sosok perempuan. Ciri-cirinya sama kayak yang dikasih tahu, yang dideskripsiin sama si Saka. Bajunya putih panjang, rambutnya juga panjang. Nah, tapi karena si Cika ini matanya minus dan lagi nggak pakai kacamata, jadi dia agak struggle tuh buat ngelihat jelas ini tuh apa. Nah, pas dia jelas sama dia, si Cika tuh ngelihat kalau si sosok ini tuh kayak lagi ngangkat satu tangannya gitu ke arah Cika, kayak lagi mau ngasih tahu sesuatu. Nah, Cika ketakutan dan langsung kabur tuh ke kamar sama Felix sama cowoknya. Sesampainya di kamar, Felix bilang kalau si Felix ini ngeliat dari pantulan cermin ada kayak bayangan putih ngiterin kamar dan terbang keluar. Aduh. Nah, di malam itu akhirnya Felix dan Cika ikut tidur di dalam kamar barengan sama yang lain. Jadi bertujuh tuh mereka satu kamar. Terus di pagi itu juga nih, pas mereka lagi pada sebat dan minum teh itu, si Daniel tuh nambahin sesuatu yang bikin cerita Cika tuh makin serem. Jadi karena malam itu Daniel duduk sama Cika barengan sama Felix juga di ruang tamu, si Daniel tuh bilang kalau pas malam-malam itu cahaya dari luar tuh minim. Jadi kaca jendela itu jadi ada pantulan. Nah, kesimpulannya adalah kemungkinan sosok yang Cika lihat di malam itu, dia kan Cika bilang kalau misalkan dia ngeliat sosok di belakang pohon kan. Iya. Cuman kalau ternyata penerangan itu minim dan dari luar tuh gelap, jadi ya pantulannya
Jadi apa yang mereka lihat keluar itu tuh pantulan. Ya, Kesimpulannya adalah berarti sosok itu ada di belakang Cika. benar. Ah iya benar. Nah, di obrolan pagi-pagi nih, di outdoor itu, pas mereka lagi ngomong pagi-pagi ini, ada cerita juga dari Mela. Si Mela tuh nyeritain kejadian pas mereka baru sampai di villa. Tadi kan gue bilang ya, kalau Mela itu tidur duluan kan, waktu Sally belum bisa tidur. Nah, si Mela tuh ngasih tahu kalau pas dia tidur itu, dia tiba-tiba ngerasa ada yang narik kakinya, terus dia ngedenger kayak ada ajakan anak kecil, yuk main yuk, kayak gitu. Terus Sally langsung nanya pas yang pagi-pagi ini nih. Sally nanya, anaknya laki-laki bukan? Nah akhirnya setelah ada obrolan itu, Sally juga ceritain tuh mimpi dia. Sally ceritain lah mimpi dia kayak gimana, serem dan segala macem. Singkat cerita, setelah cerita-cerita di pagi itu, mereka siap-siap lah buat lanjutin jalan-jalan di Bandung di hari kedua nih. Nah Sally ngerasa mungkin cerita-cerita di pagi itu tuh harusnya di-keep dulu aja sampai mereka check out dari villa, karena gangguannya ternyata lebih parah lagi di malam kedua ini. Wow. Nah hari kedua di Bandung nih, hampir seharian mereka tuh ngabisin waktu mereka di luar villa. Dan mereka baru pulang sampai ke villa itu udah malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Nah agenda malam itu, mereka berencana tuh buat minum-minum santai di villa mereka, pakai alkohol yang mereka udah bawa sebelumnya. Nah cuman karena malam itu ternyata Sally tuh flu, palanya juga berat banget, jadi dia pengen tidur aja istirahat. Sally bilang ke teman-temannya, kalian minum aja, aku mau tidur sebentar. Nanti kalau misalkan aku kebangun, aku bisa langsung gabung kok. Intinya dia cuma pengen tidur bentar lah, biar palanya enakan. Sally itu yang mimpi kan? Sally itu yang mimpi, Oke. ini yang ngasih cerita ya Moe. Iya. Nah karena di malam itu Sally cuma sendiri, jadi yang lain tuh ikutan ngobrol di kamar Sally aja, karena teman-temannya ngerasa kasihan nih Sally, takutnya amit-amit nanti kalau misalkan Sally sendirian dia digangguin di dalam kamar. Iya. Udah tuh selang 1-2 jam tidur, Sally bilang udah enakan. Yaudah dia ngajak teman-temannya, udah keluar yuk, biar bisa sambil ngerokok, kasihan teman-teman gua kan. Udah tuh mereka semua pindah ke teras, dan saat itu mereka tuh mutusin buat beli mixer dulu deh, campuran buat minum alkoholnya mereka. Nah yang pergi beli mixer itu tuh Cici sama Daniel. Nah mereka ambil mobil, dan ternyata di sini ada gangguan lagi Nat, Moy. Jadi pas Cici itu nyetir, dia tuh mau ngeluarin mobil mundur. Jadi mobil keluarinnya harus mundur. Nah Daniel yang bukain pagernya. Pas mundur tuh reverse kan, kayak R gitu kan lu ke giginya. Iya. Nah karena mungkin mobilnya udah cukup canggih, jadi kamera belakang tuh nyala. Ya. Nah di kamera itu, di kamera belakang ini Cici ngeliat ada kaki berdiri di atas tanah. Anjing. Tapi cuman kaki doang Nat Moy. Hah? Badannya nggak ada sama sekali. Wow. Dan anehnya alarm mobil ini nggak bunyi sama sekali. Harusnya kalau misalkan mobil mundur ada sesuatu, sensornya nyala kan? Iya. Ini nggak bunyi, Anjir, tembus diem dong. aja. Nah udah nih mobil dikeluarin. Pas Daniel ini masuk ke dalam mobil, ini anehnya nih ya, si Daniel itu kakinya baru masuk satu nih ke dalam mobil. Tiba-tiba si Cici ini ngedenger ada suara orang pakai seatbelt tapi di kursi belakang. Kalau misalkan Daniel masuk baru satu kaki nih, nggak mungkin dong dia tiba-tiba pakai seatbelt. Iya. Ini si Cici denger ada suara seatbelt tapi di belakang. Wow. Nah, Cici langsung pucet banget di situ, dan Daniel tuh sadar, dia ngeliat kenapa si Cici mukanya pucet nih. Ditanya sama Daniel kenapa. Nah, cuman si Cici ini bilang kalau seakan-akan ada yang nyengkrem pundak dia buat nggak ceritain apa yang dia rasain ke Daniel. Mampus. Nah, udah nih, singkat cerita, mereka berdua pulang dari beli mixernya ditaruh di kamar, join tuh mereka ke teras. Nah, setelah mereka berdua join ke teras, si Mela ini masuk ke kamar tempat si mixer itu ditaruh. Gak lama setelah Mela ini masuk ke dalam kamar, ada bunyi suara pecah dari kamar itu, suara kayak gelas pecah atau kaca pecah gitu. Teman-temannya nyamperin lah semua ke dalam kamar itu. Ternyata si Mela ini nggak sengaja ketendang mixer yang udah dibeli. Yang mixernya itu jadi kayak di lantai, terus ketendang sama Mela lah intinya. Udah dibersihin deh akhirnya si kamar itu, terus kotoran-kotorannya, noda-nodanya itu dibuang ke tempat sampah toilet depan kamar. Gak jadi tuh mereka minum-minum. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol aja sampai pagi, sampai sekitar jam 4 atau jam 5-an. Walaupun selama mereka ngobrol dan main itu, ada beberapa kali perasaan mereka tuh kayak main sambil gak enak gitu loh. Kayak ada semacam perasaan takut, perasaan gak enak. Cuman gak ada yang berani cerita masing-masing dari mereka, entah kenapa. Ya.
Nah setelah itu udahlah, di jam 4 jam 5 pagian itu mereka semua balik ke kamar buat siap-siap tidur. Nah Sally baru sampai di tempat tidur nih, tapi belum ngantuk. Dia dengar teman-temannya di kasur bawah, kayak di extra bed gitu, itu tuh masih pada ketawa-tawa. Sampai akhirnya gak berapa lama hening, kayak seakan-akan udah pada tidur. Tiba-tiba si Cici ini kebangun dan kelihatan kaget, kayak seakan-akan dia tuh dibangunin dan napasnya tuh berat, kayak abis dikagetin gitu loh. Duh. Ditanya sama Sally, kenapa Ci? Gak apa-apa, udah tidur lagi deh. Nah paginya nih, di hari ketiga kan berarti, mereka check out nih. Sebelum itu mereka pada duduk-duduk dulu tuh, pagi itu ngerokok di teras. Dan pagi itu sama kayak sebelumnya, Cika nyeritain nih semalam dia kenapa. Jadi pas pada duduk di teras, si Cika ini ngadep ke dalam villa. Cika ngeliat ada cewek yang rambutnya panjang berantakan masuk ke dalam lorong, ke dalam kamar mereka. Terus si Cika juga ngeliat kaki, cuman kaki doang, di bawah kursi meja makan. Dia juga nyeritain dari bawah tangga, dia ngeliat ada tangan warna hitam, jarinya panjang, ngecekrem tiang-tiang tangga itu. Anjing. Aduh. Nah abis itu Mela juga cerita kenapa dia bisa sampai nendang mixer sampai mixer itu pecah. Karena Mela itu masuk ke kamar sendirian nih. Dia niatnya cuma mau ngambil handphone dia yang lagi dicas. Nah setelah Mela pengen keluar lagi, tiba-tiba tangannya Mela ini dipegang sama anak kecil yang ngajak dia buat main. Yuk main yuk. Nah tapi kali ini mata Mela tuh kayak seakan-akan dibuat gak bisa ngelihat apa-apa. Jadi mendadak Mela ini penglihatannya jadi hitam semua Nat, Moy. Aduh. Cier. Nah Cici juga nyeritain kejadian dia di mobil itu tuh pas malam-malam. Dan setelah dia ceritain yang cerita di mobil itu, dia juga sempat nyeritain pas dia kebangun yang kaget itu. Yang pas dia lagi tidur terus tiba-tiba dia kaget dan kebangun gitu kan. Nah dia tuh kebangun gara-gara dia tuh dikagetin sama suara anak kecil kayak ciluk. Terus tiba-tiba muncul persis di depan Cici, ba gitu, kayak main ciluk ba gitulah. Makanya dia kayak kebangun kaget. Gila. Sampai mereka mau check out nih Nat, Moy. Si Sally itu masih juga digangguin. Jadi sebenarnya tuh pas di Bandung dia tuh mensnya udah mau kelar. Nah Sally ini agak-agak dilema gitu. Sampah bekas pembalutnya dia tuh mau dia biarin aja dalam villa atau dia mau bawa ke mobil. Karena mereka udah check out kan. Nah tiba-tiba si Sally ini ngerasa ada kayak suara cewek yang bisikin dia, dibawa aja sampahnya, kamu buang di tong sampah lain bukan di villa ini. Dia dapat kayak bisikan kayak gitu. Nah gara-gara dapat bisikan kayak gitu, Sally langsung turun dari mobil dan dia mau ambil sampahnya dia tuh. Nah pas dia turun dari mobil mau masuk ke rumah, dia ngeliat Saka keluar dari villa. Saka nanya ke Sally, mau kemana? Sally bilang ada yang ketinggalan. Udah Sally ambil sampahnya, dia mau keluar nih. Malah pas si Sally ini mau keluar, dia ngeliat Saka balik lagi. Ditanya dong gantian sama Sally, mau kemana Saka? Soalnya pas ngambil sampah itu Sally gak ngeliat ada barang ketinggalan sama sekali. Nah Sally ngeliat si Saka ini mukanya pucet banget. Ternyata Saka tuh ngambil sampah di kamar mandi lantai bawah. Udah tuh mereka cabut dari villa itu. Pas udah keluar dari villa, Sally nanya lagi ke Saka, kenapa kok dia balik lagi pas itu? Udah ceritain aja kan udah pergi juga dari villa. Saka bilang, iya tadi kayak ada yang ngecengkrem si Saka buat gak cerita dulu ke siapa-siapa. Makanya dia diem aja tuh pas ditanya kayak gitu. Nah pas udah dalam mobil itu, Saka akhirnya ceritain pas dia mau keluar, tiba-tiba itu ada suara laki-laki yang neriakin dia dari belakang dia. Teriaknya kayak, woi sampahnya, kayak gitu. Padahal nggak ada cowok di belakangnya kan? Gak ada sama sekali, Moy. Akhirnya di situ dia langsung ingat kalau di toilet bawah itu ada sampah mixer yang tumpah itu, yang ada dalam kantong plastik yang mereka habis bersihin. Makanya Saka balik lagi buat ngambil sampah itu bawa pulang. Wah anjing, berarti kejadian itu tuh terjadi di semua orang yang ada di villa itu dong? Itu dia, Rata ya? semuanya, Moy. Bangsat. Gak ada satupun yang gak digangguin. Tapi Bi, kok sampai di luar villa pas mereka naik mobil itu loh, yang pasti mundurin mobil. Oh itu tuh mereka masih kan mundurin mobil untuk keluar dari villanya kan. Jadi masih kayak di sekitaran area parkiran villa itu. Oh pantes. Jadi yang gue simpulin tuh kalau dari ceritanya ya kayak, kalau misalkan nih lu tuh biasanya ke dalam satu villa
ada penjaganya buat ngingetin lu behave gitu ya. Mm. Ini bahkan bukan penjaganya ngingetin, tapi sosok makhluk halus yang ngingetin lu.